kita harus adaptif. Ya. Adaptif terhadap situasi. Okay. Kalau pasar kita offline tidak tumbuh, kita harus bergerak ke pasar yang sedang bertumbuh. Ya. Memang tidak mudah, tapi kita harus mencoba. Okay. Kita harus belajar. Okay. Dan ya, toh hidup ini adalah pelajaran yang terus-menerus buat kita semua. Ya. Para inovator pangan yang luar biasa dan hebat-hebat. Soal pangan adalah soal hidup dan matinya bangsa. Itu dikatakan Bung Karno berapa puluh tahun yang lalu. Dan hari ini ketika pandemi ini, itu menjadi semakin penting karena banyak negara di dunia berlomba-lomba untuk mengamankan kebutuhan pangan domestiknya. Oleh karena itu, mari kita dukung Pangan Fest. Karena disinilah tempat kita memanggungkan dan mengapresiasi para inovator pangan. Disinilah tempat ketika industri pangan berbaur dengan industri kreatif. Di sini adalah tempat di mana para generasi penerus bangsa menunjukkan kreasinya, menunjukkan jati dirinya, menunjukkan bahwa Indonesia bisa maju, berkembang, jaya, dan sejahtera. Selamat kepada para inovator pangan, selamat kepada Pangan Fest. Oke, halo teman-teman semuanya. Senang sekali kembali berjumpa kali ini di Foodcast for Bill Food Podcast. Building for the future now. Dan pastinya senang sekali di edisi kali ini bersama dengan saya Nabila Arin. Kita akan kembali berbincang seputar inovasi pangan bersama dengan para inovator pangan luar biasa yang berhasil dengan produk-produknya yang sesaat lagi akan kita tilik bersama. Nah, kali ini tentu saja saya tidak sendirian karena saya sudah bersama dengan salah seorang inovator yang sudah berhasil mengembangkan produknya. Ini kita bisa lihat bersama. Mungkin sekilas Anda melihat ini adalah produk teh. Tapi kira-kira ada apa sih di balik teh yang ada di hadapan saya saat ini? Saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita kali ini, dan dengan produknya yang luar biasa ada EcoVivo Social Enterprise. Ini bersama dengan Mbak Tri Suhartini. Saya boleh panggil Mbak Tri ya? Oke, Mbak Tri, apa kabar? Mungkin bisa dilepas dulu maskernya. Baik, kabar baik. Kabar baik ya. Salam lestari. Salam lestari. Wah, ini ada makna di balik salam lestari, Mbak Tri ya. Oke, Mbak Tri terlihat semangat sekali hari ini. Resepnya apa nih? Terlihat selalu semangat, selalu energik seperti hari ini. Ya, resepnya kita pastinya mesti sehat ya. Masih sehat, ya. Oke. Dan bagaimana kita menjaga kesehatan kita itu yang utama dalam hari-hari seperti ini. Oke, baik, tetap jaga kesehatan pastinya ya Mbak Tri ya. Nah, Mbak Tri, ini kalau saya sedikit melihat dari EcoVivo, saya boleh bilang gitu ya Mbak ya, EcoVivo Social Enterprise, ini adalah produk teh yang katanya sih kalau teh itu juga baik buat kesehatan. Bener gak sih Mbak Tri? Pasti dong. Pasti ya. Oke, tapi mungkin bisa diceritain dikit dong Mbak Tri. EcoVivo ini sebenarnya teh seperti apa sih? Karena kalau kita melihat, kita berbicara soal teh itu kan ada banyak sekali jenisnya. Kemudian juga kita sering menjumpai berbagai macam merek-merek teh di pasaran. EcoVivo mungkin bisa dikenalkan terlebih dahulu Mbak Tri. Jadi EcoVivo sendiri itu ada social enterprise. Jadi kami bermitra dengan petani untuk menanam semua bahan alam, material bahan baku untuk produk teh kami. Jadi kami budidayakan di halaman secara organik, jauh dari residu pestisida. Dan dengan itu kami memberdayakan halaman nganggur di depan, di samping rumah. Kemudian juga pemberdayaan perempuan. Jadi lebih produktif di Women rumah empowering itu. ya. Betul. Ya, dari situ kami dapatkan bahan baku untuk produk teh EcoVivo. Baiklah. Artinya di sini ketika kita berbicara soal EcoVivo bukan sekedar produk teh saja, tapi ada proses di balik produk teh ini yang juga ternyata melibatkan banyak kaum wanita, termasuk juga bagaimana bisa empowering woman tadi itu ya Mbak Tri ya. Baik. Ini EcoVivo, teh herbal yang ternyata bahan-bahannya dibuat dari tanaman yang ditanam sendiri. Apakah artinya bahan baku ini semua pure didapatkan dari petani lokal ini Mbak Tri?
Ya betul, jadi karena memang spiritnya adalah lokal product, jadi mendaya gunakan semua potensi lokal. Jadi mulai tehnya itu teh kami ada di dari produk lokal, yang ada di lereng Pegunungan Menoreh. Kemudian teh organik yang ditanam oleh petani lokal. Kemudian selain teh sendiri, base-nya itu ada rempah-rempah, itu juga ditanam oleh kami sendiri dan mitra petani di halaman mereka. Baiklah, produknya artinya semua didapatkan dari petani lokal ini Mbak ya, benar-benar memberdayakan sumber daya manusia dan juga sumber daya alam yang ada di sekitar. Kalau boleh tahu dikembangkan di mana ini Mbak Tri? Ekovivo itu ada di Magelang, Kabupaten Magelang. Magelang, tepatnya di mana Mbak Tri? Ada di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoidan, Kabupaten Magelang. Oke, baik, di Kabupaten Magelang. Ternyata juga ditanamnya pun juga di wilayah Magelang juga ya Mbak Tri ya. Oke, nah Mbak Tri, ini kalau tadi kan sempat bilang juga bahwa ternyata memang ini melibatkan para petani lokal dalam produksi dari bahan baku pembuatan teh ini sendiri. Sejauh ini Mbak Tri mungkin bisa sedikit kami diberikan gambaran proses seperti apa sih Mbak Tri yang sudah berjalan di Ekovivo Social Enterprise ini? Maksudnya proses lebih ke mungkin berapa proses produksinya, kemudian berapa mungkin yang terlibat ini, berapa banyak petani, kemudian seperti apakah bisa berkembang menjadi, artinya kan ketika social enterprise ini kan bukan hanya sekedar produksi saja tapi ada nilai-nilai yang juga dikembangkan dalamnya, salah satunya adalah women empowering tadi. Jadi dari prosesnya bahan baku yang kami tanam itu memang kami bekerja sama dengan petani, kami beri bibit untuk bahan baku. Petani yang punya halaman depan rumah sampai rumah menanam bibit yang kami berikan. Nah dengan bibit itu mereka budidayakan secara organik karena mereka bisa karena ibu-ibu secara organik juga ini ya bisa mengelola jadi domestic waste management. Jadi sampah domestik yang mereka hasilkan sehari-hari, ada air buangan cucian beras, ada sisa nyayur bayam, nyayur kangkung, nyayur asem, itu semuanya mereka pakai untuk pupuk. Jadi ke tanaman yang mereka rawat, mereka budidayakan. Nah dari situ kami dapatkan kepastian bahwa betul-betul tanaman organik karena jauh dari residu pestisida di persawahan. Nah dari situ ada beberapa petani yang terlibat, tapi kita tahu bahwa tidak semua petani itu punya kegigihan yang sama. Jadi selama ini yang kami beri ada sekitar 7 yang kami beri mitra menanam, kami coba menawarkan kalau mereka mau menanam bibit, kemudian kami bekerja sama didampingi dengan kami juga gitu ya secara fair trade gitu. Tapi sampai sekarang ada 4 petani yang betul-betul bisa menghasilkan dan itu kami pakai. Tapi kami juga tidak menutup kemungkinan bila ada yang petani yang bermaksud untuk bekerja sama dengan kami dengan senang hati. Nah dari situ kalau proses produksinya kami lakukan sendiri di Ekovivo, kami ada workshopnya. Terus kemudian teh itu juga dari petani kami terima, karena teh itu ada mereka punya kebun teh itu yang bukan kebun teh yang besar karena mereka kelola di halaman, tapi jadi beberapa petani memang mengelola lahan yang ada. Baik. Terus kemudian teh kami terima, terus kemudian rempah kami proses. Kemudian kamu kemas sendiri di Ekovivo. Artinya juga betul-betul memanfaatkan sumber daya manusia yang ada, dan juga di sini semuanya perempuan ini Mbak. Ada yang jadi kalau untuk beberapa hal misalnya citronella tanaman itu memang perawatannya memang oleh perempuan, tapi mungkin untuk
mencangkul juga untuk apa tetap itu ini kan ya. mereka masih punya keluarga, punya suami untuk membantunya. Oke, baiklah. Tapi Mbak, sebelum kita mengenal lebih jauh lagi tentang Ekovivo ini, awalnya gimana sih Mbak Tri? Kenapa akhirnya menciptakan Ekovivo, sebuah produk teh yang ternyata juga ada social enterprise-nya di situ. Padahal kan kalau mungkin kita bilang gampang lah beli teh, tinggal beli, diproduksi sendiri, bikin sendiri. Tapi akhirnya kenapa memanfaatkan SDM yang ada, kemudian juga akhirnya dengan petani lokal, kemudian juga produk-produk dari lokal semuanya. Ini awal ceritanya bagaimana ini Mbak Tri? Ya, makasih. Jadi kalau teh banyak dijual di pasaran itu, jadi kita minum teh sebagai komoditas ya. Jadi nilainya sebatas apa yang diterima, harga yang dibeli. Di Ekovivo kami tidak menempatkan teh kami sebagai komoditas. Jadi jumlahnya tidak banyak, tapi lebih ke nilainya, value-nya. Jadi bahwa mereka yang teh yang sampai kepada konsumen kami, kepada pelanggan itu adalah teh yang punya nilai kemanusiaan, punya nilai humanisme, punya nilai spirit untuk sustainable, yang berkelanjutan gitu. Jadi mereka punya tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri, bagaimana cara hidup sehat, apa yang mereka konsumsi, apa yang mereka minum, efeknya kepada tubuh mereka, juga efeknya kepada lingkungan, kepada orang dekat, kepada lebih banyak orang di sekitarnya. Artinya juga di sini efek yang dilihat pun bukan hanya sekedar efek kepada konsumen ya Mbak Tria, tapi juga alam pun juga diperhatikan dalam proses pembuatan ini. Dan that's why produk ini juga akhirnya juga disebut sebagai Ekovivo Social Enterprise, karena di dalam proses pembuatannya pun juga melibatkan berbagai macam elemen yang harus dijaga dalam pembuatan produk teh kali ini. Termasuk kemasannya. Jadi kami tidak memilih kertas, atau ini tidak menggunakan memilih, bambu atau bahkan plastik. Jadi Oke. kami memilih sesuatu yang sebisa mungkin itu bisa dikerjakan dengan handmade. Jadi kami bermitra dengan pengrajin. Kami bermitra dengan pembuat anyaman bambu, penyemat anyaman pandan. Jadi mereka masih punya peluang untuk diberdayakan, untuk kita bekerja sama. Betul-betul memanfaatkan apa yang ada di sekitar, memanfaatkan SDM, SDA dan juga semua dioptimalkan sebaik mungkin. Termasuk juga tadi saya tertarik juga nih Mbak Tri ketika diceritakan pupuknya pun pakai ini ya, sisa-sisa limbah sayuran dan sebagainya. Itu seperti apa Mbak Tri? Saya penasaran. Ya, jadi untuk bertanam itu kan tanaman, rempah, dedaunan, bebungunaan yang kami pakai. Teh itu kan tidak hanya butuh unsur untuk hidup, unsur kalium, unsur potasium, unsur nitrogen, tapi mereka butuh di dalam tanaman itu butuh metabolisme untuk hidup. Jadi dia butuh kelembaban, dia butuh tidak cuma unsur tapi juga butuh nutrien, vitamin dari protein, asam amino dari peruraian tanaman sampah itu. Jadi misalnya kita bikin pupuk organik, jadi kita memakai bakteri. Di dalam bakteri itu ada fermentasi. Yang bekerja di dalam fermentasi itu dia mengurai apa yang ada sisa dalam kulit pisang menjadi unsur-unsur pembentuknya. Ada nitrogen, ada kalium, atau potasium, ada sodium, ada asam amino yang itu memberi nutrisi kepada tanaman dalam fermentasi itu. Tapi kami juga tidak harus membuat pupuk organik cair karena tanah butuh kelembaban. Tanah butuh water retensi untuk bisa menyimpan air secara cukup untuk hidup dengan optimum. Menarik sekali tapi ya Mbak ya, ketika saya sebagai orang melihat teh itu kan ya sekedar tanaman yang tumbuh, tapi ternyata tidak sesepele itu ya Mbak ya. Bagaimana memperhatikan media tumbuhnya, kemudian proses pengembangbiakannya, kemudian juga menanamnya, semua diperhatikan sedemikian rupa hingga akhirnya menjadi Ekovivo Social Enterprise kali ini. Nah ini tadi kan Mbak Tri sempat cerita kalau memang ini ternyata dikombinasikan tidak hanya teh saja Mbak Tri ya, tapi juga tadi ada sempat disebut beberapa tanaman yang ternyata juga menjadi bagian dari Ekovivo. Apa aja sih Mbak kombinasi dalam teh Ekovivo ini? Jadi teh Ekovivo ini ada 3 varian di kami ya. Ada yang hangat, itu yang merah, kemudian yang
yang segar itu yang biru, Blue Mountain, kemudian yang lebih lebih kuat, lebih segar gitu ya, lebih segar. Efeknya lebih panjang itu kita ada teh hijau yang Green Garden. Nah, dari keseluruhan itu semuanya base yang kami pakai teh itu adalah teh hijau. Teh hijau. Jadi teh yang tidak dimasak terlalu tinggi, di oven terlalu tinggi. Nah, itu untuk tehnya. Kemudian di dalam selain teh kami juga ada di situ rempah-rempah. Rempah-rempah itu untuk memberikan bottom note satu. Kedua untuk memberikan khasiat yang lebih. Jadi kalau misal minum teh, kita harus hanya mendapat khasiat dari segar saja. Minum kopi segar saja. Tapi untuk jangka panjangnya segar di otak gitu ya, maksud saya. Jangka panjangnya itu kita dapat di rempah. Gitu. Untuk tubuh ya Mbak Tri ya? Untuk tubuh. Jadi apakah dia butuh jadi teh itu sendiri kan ada bioflavonoid, berbagai macam kandungan di dalamnya, ada alkaloid juga, mineralnya ya. Nah terutama di saat pandemi seperti ini kita butuh sesuatu yang nggak cuma segar tapi lebih sehat. Jadi kami tambahkan rempah lebih hangat, dan itu seperti kurkumin itu kan juga ada efek baik untuk tubuh ya. Tubuhnya. Flavonoid kita kenal itu sebagai antivirus juga. Gitu. Terus kemudian herbs itu bioflavonoidnya selain bermanfaat, itu juga memberi rasa segar. Banyak mint yang kita tambahkan, kita nanam, membudidayakan, dan ada untuk ketiga jenis itu kita pakai mint yang berbeda. Jadi mint ada yang agak fruity, mint ada yang lebih spicy untuk tanaman sendiri yang kita tambahkan. Kemudian mint ada yang lebih segar. Gitu. Artinya juga ini bisa memenuhi kebutuhan selera tiap-tiap konsumen. Betul. Ya Mbak ya. Mungkin kan kalau orang yang memang sudah terbiasa mengkonsumsi teh, ini nggak sekedar minum teh tuh beda-beda ternyata taste-nya, dan juga positifnya adalah ketika mengkonsumsi EcoVivo ini after taste-nya pun juga masih ada, dan efeknya pun bisa kita dapatkan Mbak ya, termasuk di tengah kondisi pandemi kalau kita lagi butuh badan sehat, butuh imun yang baik, bisa juga dapetin dari minum teh EcoVivo ini. Tapi tadi Mas saya belum sempat nanya malah tadi Mbak, dari tahun berapa sih Mbak sebenarnya dikembangkan EcoVivo ini? Kalau EcoVivo Social Enterprise sendiri kami sudah ada 3 tahun yang lalu. Jadi produk kami sebetulnya personal care. Terus kemudian karena di pandemi ini kita tidak cuma butuh untuk mencuci tangan kita, membersihkan tubuh kita, menjaga sanitasi, tapi kita juga butuh sesuatu asupannya lebih sehat. Jadi kami coba untuk mengembangkan produk teh ini. Jadi ini baru 1 tahun. Tapi sebelumnya sudah justru memproduksi beberapa produk body care ya, seperti natural apa? Personal care. Seperti ada apa? Shampoo, ada sabun, semuanya bentuknya bar karena kami menghindari kemasan kertas, apalagi plastik ya. Sampo kami juga sampo bar. Baik. Bungkusnya dengan daun pisang. Jadi memang ramah lingkungan sekali Mbak Tri ya. Semua produk diproduksi dengan metode maupun juga pengembangan yang betul-betul ramah lingkungan. Karena kami memang menghindari carbon footprint. Jadi semua proses kami menghindari essential oil yang kita tahu itu distilat butuh energi untuk mendistilasi. Kita jadi kalau di Wetang kadang-kadang mesti ada yang disangrai atau di oven. Nah, kita menghindari karena oven panas yang tinggi itu dia merusak kandungan yang jadi kabur. Betul. Kandungan baiknya justru malah hilang karena terlalu. Satu rusak, kedua aromanya juga hilang. Jadi untuk menjaga manfaat alaminya, kami sebisa mungkin menghindari panas, kecuali panas matahari. Alami kembali lagi natural. Karena memang kami menjaga seluruh manfaat kebaikan alam, dan kami juga mencoba semaksimal mungkin untuk mereduksi carbon footprint. Baiklah.
Mbak Tri, kalau di Eko Vivo ini untuk 3 macam teh yang ada apa aja Mbak Tri? Kemudian mungkin dari masing-masing jenis teh ini apa sih yang jadi keunggulannya atau mungkin yang jadi membedakan dia dengan untuk varian lainnya? Oh iya, jadi di sini ada 3 macam teh di sini. Yang pertama kami ada teh hijau. Oke, mungkin bisa sambil geser ke sini Mbak Tri. Ada teh hijau, oke? Iya, teh hijau. Itu teh hijau. Itu memang base-nya betul-betul teh hijau. Green Garden ini ya. Green Garden namanya Green Garden. Jadi dia lebih pedas karena minyak juga Vietnam Mint juga minyak pedas. Jadi kalau kita pakai dulu seperti kita tahu di hand sanitizer alami itu kita pakai dari daun sirih. Nah, ini karakter mintnya seperti daun sirih kecil tapi sepedas daun sirih. Jadi dia kalau untuk yang perokok misalnya atau untuk yang radang gitu, dia hangat di sini. Benar-benar langsung kerasa gitu ya Mbak ya. Oke, terus ada juga yang Blue Mountain. Wah, ini apa nih Mbak Tri? Yang biru itu jadi kita tidak hanya minum itu tidak sekedar merasakan sesuatu, aftertaste-nya bagaimana rasanya, efeknya, hilang kantuknya atau tidak, tapi juga lebih visual. Jadi kita minum segelas air itu kalau botolnya tidak gelasnya kurang di gelas plastik misalnya. Jadi kita tidak tergerak untuk minum tidak tertarik untuk minum. Jadi visual juga harus kita perhatikan supaya kita lebih bersemangat untuk menikmatinya. Jadi aftertaste-nya itu enggak cuma dirasa segar tapi juga kesan. Because visual speaks louder ya. Jadi baiklah. Itu biru. Jadi dia segar tapi juga dia hangat karena dia ada jahe di situ. Oh, ada jahenya. Selain segala macam mint dan segala macam mint juga yang membantu untuk melegakan. Jadi ada jahe di situ. Ada jahenya juga. Rempah tadi itu Mbak Tri ya. Oke, baiklah. Kemudian last but not least ini ada Red Sunset. Ini apa nih Mbak Tri? Red Sunset itu kalau cuacanya sedang mendung seperti ini kita butuh sesuatu yang lebih hangat ya. Syahdu. Enggak panas. Kalau yang panas tadi di tenggorokan gitu. Itu lebih hangat. Jadi menghangatkan itu kami di situ ada kalau orang minum wedang uwuh, itu kan pakai secang ya. Nah, kami juga di situ ada secang supaya hangat. Lagi-lagi juga kita perlu memanjakan visual kita. Betul. Supaya bersemangat untuk minum, untuk menikmati hadiah alam dari semua bahan alami yang kita pakai itu. Jadi di situ selain hangat dari secang kita juga ada kurkumin di dalam rempah-rempah yang ada di dalamnya di dalam temulawak dan juga kunyit ya karena itu adalah salah satu bioflavonoid juga anti karsinogen anti kanker ya juga karena kurkuminnya itu dan itu semua kita butuhkan untuk menghangatkan cuaca seperti ini dan menjaga kesehatan imunitas tubuh di era pandemi yang berjilid-jilid seperti ini. Betul, jadi ini ternyata dari mengonsumsi secangkir Eko Vivo teh ini ada banyak experience yang bisa kita rasakan ya Mbak ya. Dari selera lidahnya juga keturutan. Kenyamanan badan juga dapat, visualnya juga dapat, termasuk juga manfaat positif, imunnya meningkat, badannya sehat juga kita dapetin hanya dari mengkonsumsi segelas teh saja. Luar biasa nih, saya tertarik sekali karena ternyata menciptakan satu produk ini prosesnya begitu sangat-sangat luar biasa Mbak Tri ya, tidak sekedar menanam memberi pupuk tapi juga ibaratnya ada nilai-nilai yang bisa kita ambil dari setiap proses pembuatan produk Eko Vivo ini. Luar biasa sekali Mbak Tri. Kalau sejauh ini Mbak Tri, apakah siapa aja sih yang sudah menikmati Eko Vivo ini? Pemasarannya kemana aja Mbak Tri? Jadi Eko Vivo ini karena kami memang ada beberapa toko organik di Jogja di sini. Tapi kita tahu
pandemi ini membuat toko-toko offline itu juga kolaps semua gitu ya. Jadi meskipun di beberapa toko mitra kami itu juga masih menyediakan produk kami, tapi kami lebih banyak sepanjang tahun kemarin itu konsumsi lewat online store. Bisa ada di website Ekovivo kami. Ekovivo.id. Ekovivo.id. Ya, website kami ada di situ lewat website atau di Jogja ada toko online, toko offline. Ada 3 toko offline di Prawiro Taman. Terus kemudian yang banyak konsumsi di Jabotabek malah ya. Kami bekerja sama dengan sebuah marketplace organik. Jadi dia marketplace organik itu kami bekerja sama. Jadi kami mengirim barang ke mereka dan mereka mengirimkan kepada pelanggannya tanpa kemasan. Jadi kami memang concern kepada bagaimana mengurangi kemasan, terutama kemasan plastik. Jadi mereka diantar dari rumah langsung ke rumah pelanggannya. Terus kemudian dari situ tidak lagi dibutuhkan kemasan. Ya, jadi kemasan kembali lagi memang ramah lingkungan tadi ya, Mbak ya. Kemasan kami juga di sini gelas, jadi kami tidak dikemas dalam kertas ataupun plastik yang kecil-kecil sekali pakai. Ya, kami menghindari single use plastic packaging itu. Terus kemudian jadi kami pakai kemasan gelas seperti ini. Selain kemasan gelas itu karena kami juga menjaga aroma. Aroma yang lebih ada awet di dalam, ya, Mbak. Lebih awet, dan kalau di dalam plastik, aroma plastik itu ada di situ. Tidak terserap aromanya mengintervensi semua aroma rempah itu. Tapi sayang ya, Mbak Tria. Betul. Dan dia umur simpannya itu dia tidak akan selama menggunakan kemasan gelas. Oh, ternyata ini ya, Mbak ya. Berapa sih, Mbak, kalau boleh tahu umur simpannya untuk satu gelas kaca seperti ini? Nah, kalau itu tadinya dibeli dari toko sekali pakai itu bisa, kami tidak bisa karena tidak mungkin menaruh di toko itu harus di dalam kulkas atau gimana gitu. Indonesia juga kelembabannya tinggi juga. Jadi kami masa kedaluarsan cuma 3 bulan. 3 bulan. Ya, karena itu semua tidak di bahan rempah itu nggak ada bahan pengawetnya ya. Tidak ada bahan pengawet, dan terus kemudian tidak di oven. Jadi dia rentan kena jamur, kena ini. Jadi kami pakai kemasan yang betul-betul kedap. Selagi dia tidak ada tetap udara terlalu banyak, tetap berada di dalam kemasannya, ditutup rapat, itu masa kedaluarsan 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Baik. Karena kembali lagi tadi juga disampaikan menghindari panas yang terlalu tinggi ya, Mbak ya. Jadi tidak di oven, tapi pengeringannya secara alami. Betul, secara alami. Hanya 3 bulan, karena kalau lebih dari itu meskipun masih kering, tapi aroma sudah hilang. Jadi kami tetap harus menjaga aroma itu 3 bulan. Kalau sudah berada di toko, kami tarik kembali, kami ganti yang baru supaya selalu fresh aromanya dan manfaat kebaikan alamnya sampai kepada konsumen. Dan kembali lagi tadi ya, Mbak Tria, konsumen bisa merasakan experience yang luar biasa ketika mengkonsumsi secangkir teh gitu. Tidak sekedar minum karena pengen anget aja, tapi juga ternyata ada nilai-nilai dalamnya, kemudian juga ada dimanjakan secara visual, secara rasa, dan juga secara aroma, semua bisa didapatkan dari secangkir teh. Karena aroma itu sendiri kita sebagai terapi ya. Kita minum parfum itu juga terapi. Oh, ini wangi. Oh, ini parfum jahe, itu parfum jengkol, ini parfum pete ya. Jadi ada terapi. Terus kemudian kita seperti aromaterapi itu kita minum secangkir teh gitu, jadi
mood kita juga meningkat, bangkit kembali. Ya, spirit kita, psikisnya juga ini ya. Spiritual healing juga lebih baik. Oke, jadi mungkin untuk pecinta teh nih mungkin harus mencoba yang namanya Eco Vivo, bagaimana kita bisa menikmati cangkir teh sekaligus memanjakan tubuh kita dengan aroma dan juga visual yang bisa dinikmati dari secangkir Eco Vivo. Mbak Tri, kalau saya boleh tahu biasanya satu kemasan ini bisa untuk berapa kali seduhan, Mbak Tri? Itu kemasan 25 gram. Satu botol itu, satu sendok teh itu cukup untuk satu mug ini. Oh, oke. Jadi di situ bisa dibikin menjadi 10 atau 12 kali. Oke, baiklah. Ya tergantung yang kalau mau tehnya selera kembali ke selera ya. Lebih berat, lebih irit. Tapi sekali dipakai satu sendok teh itu tidak langsung dibuang, jadi bisa diseduh 2 sampai 3 kali lagi. Baiklah. Manfaatnya tidak akan jauh berbeda. Hanya intensitas warnanya saja yang mungkin sedikit berbeda ya Mbak ya, tapi secara manfaat masih oke. Itu yang membuat teh kami meskipun kecil tapi hemat. Iya. Karena awet memakainya. Oke. Kalau pepatah bilang kecil-kecil cabai rawit ya Mbak ya ini ya. Oke, baiklah. Tapi Mbak Tri, ini ketika Mbak Tri memproduksi Eco Vivo Tea ini kan memang sekali lagi tadi yang ibaratnya dijual itu bukan sekedar teh saja, tapi juga ada value di dalamnya, ada proses pembuatan yang memperhatikan alam, kemudian juga memanfaatkan limbah yang ada, kemudian juga bagaimana memanfaatkan SDM lokal dan sebagainya. Ada nggak sih Mbak Tri tantangan yang mungkin dijumpai untuk mungkin kalau orang awam kan yaudahlah teh sama aja semuanya, tapi ternyata kan tidak seperti itu. Ada tantangan nggak Mbak Tri ketika memasarkan produk ini? Pasti tantangan itu ada ya. Karena ini produk baru dan orang biasanya beli teh itu satu kotak itu harganya juga harga komoditas kita tahu. Terus kemudian jadi teh kami lagi-lagi seperti sebelumnya produk personal care-nya kami memang sangat memilih segmen. Jadi kami tidak bergerak di semua segmen. Jadi teh ini memang segmennya mereka yang memang mempedulikan, yang sangat concern kepada kesehatan, kepada lingkungan juga. Jadi segmennya memang tertentu saja, tidak semuanya bisa ini menikmati itu tadi ya Mbak. Tapi memang ada segmen tertentu yang punya kepedulian tinggi terhadap tubuh lingkungan yang juga akhirnya menikmati seduhan melalui Eco Vivo ini. Memang tidak mudah untuk mengedukasi konsumen. Karena kembali lagi itu kan masalah lifestyle tadi ya Mbak ya, selera juga dan memang bagaimana mungkin tidak semua orang bisa menganggap teh mah sama aja, tapi ternyata ketika kita menilik lagi ke belakang ada proses pembuatan berbeda dan itu juga membuat kita secara tidak langsung peduli ke lingkungan dengan mengkonsumsi Eco Vivo ini. Tapi awalnya Mbak Tri, dulu akhirnya memutuskan untuk menciptakan Eco Vivo dan juga melibatkan lebih banyak SDM dari lokal, wanita juga terutama. Apa sih yang menjadi mungkin keprihatinan awal dari Mbak Tri atau mungkin apa yang sebenarnya ingin disampaikan dari Eco Vivo ini Mbak Tri? Jadi Eco Vivo itu yang berdiri sejak 3 tahun yang lalu. Sebelumnya saya bekerja juga, bekerja di Jakarta, saya kemis. Dari kemis malahan Mbak Tri ya? Oke. 15 tahun sebagai kemis. Oh my God, dan sekarang beralih ke herbal. Betul, terus kemudian saya pulang kampung, saya suka di Magelang hawanya dingin, saya suka sesuatu yang lebih hangat, tapi saya suka nanam juga. Jadi saya petani. Menanam di halaman, misalnya jadi petani tapi nggak punya halaman sendiri, jadi bagi-bagi bibit ke tetangga gitu. Nah itu kemudian dari situ kami mencoba bagaimana memberdayakan halaman, memberdayakan sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di sekitar kami untuk membuat sustainable economy, circular economy. Jadi bukan hanya sebisa mungkin bukan hanya kami yang mendapat manfaat, tapi banyak orang lewat siklus ekonomi, lewat siklus alam yang terlibat di dalamnya. Sejauh ini Mbak Tri, kebanyakan yang mengkonsumsi Eco Vivo ini datang dari mana dan biasanya dalam sebulan bisa berapa permintaan yang dipenuhi Mbak Tri?
Karena EcoFuFo lagi-lagi bukan produk komoditi. Ya. Jadi kami mesti mencop itu, kemudian kami harus menjemur dengan matahari, apalagi tantangannya lagi-lagi Musim hujan seperti ini. Betul. Nah, itu dia. Jadi konsumsinya sebulan sekarang 12.30. Oke. 12 sampai 12 2 kali 2. Jadi 12 kali 2 24 sampai 30 botol. Oke. Karena kembali lagi semuanya bergantung ke alam ya Mbak Tri ya. Termasuk kondisi hujan juga menjadi tantangan untuk bisa mengeringkan bahan bakunya. Sangat. Oke, baiklah. Biasanya yang minta dari mana aja Mbak Tri? Lebih banyak dari Jabodetabek itu. Oke. Karena kami tergabung dengan komunitas Zero Waste Living Laboratory. Kami bergabung dengan komunitas organik, kami bergabung dengan komunitas pertanian organik juga. Jadi mereka memang mereka yang concern kepada produk lokal, kepada pemberdayaan, kepada sirkular ekonomi, kepada memberdayakan potensi dan sumber alam lokal yang membawa mempunyai nilai. Ya, oke, baiklah. Sustainable tadi ya. Jadi memang ini tantangannya berlapis-lapis sampai dari pengolahannya sendiri, pemasarannya sampai juga bagaimana masyarakat bisa menerima. Ini ternyata banyak tantangan yang harus dilewati. Termasuk juga kalau saya juga penasaran Mbak Tri, karena tadi kan Mbak Tri menyampaikan ini melibatkan petani lokal yang mungkin juga kan ketika mengedukasi itu kan tidak semudah yang dibayangkan Mbak Tri ya. Bagaimana kalau ada pupuk kimia kenapa harus pakai organik sih? Kalau ada yang gampang lebih cepat tumbuh kenapa harus pakai yang nunggu lama? Itu gimana Mbak Tri? Ya, karena kami kalau petani kalau ada sawah mereka tanam di sini kita tanam 3 kali ya. Setahun 3 kali kalau sawah, 2 atau 3 kali. Kalau untuk rempah herbal itu kan mungkin sebulan sekali kalau mereka memang intensif memeliharanya, rawatnya, atau mungkin dua tergantung mereka meliharanya. Kalau mereka memang dipelihara dengan baik, jadi mereka banyak tunas, banyak bertunas tanaman itu akan lebih cepat panennya, jadi bisa sebulan sekali. Nah, ya karena masing-masing petani tidak sama kegigihannya lagi-lagi. Nah, jadi tapi apa yang kami edukasi kepada mitra petani kami itu memang produk kami memang organik, jadi mari dijaga bahan baku kita, mari dijaga kesehatan kita, yang menjadi ya kami tekankan kepada mitra kami. Baik, jadi bagaimana bisa menanamkan prinsip tadi tadi itu kepada petani juga ini menjadi PR tersendiri ya Mbak Tri ya. Oke, Mbak Tri tadi kan juga menyampaikan bahwa di sini EcoVivo tidak sendirian, tapi juga bagaimana dari kemasannya bisa berkolaborasi dengan UMKM yang lain, misalnya perajin bambu, kemudian juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang juga punya concern yang sama untuk menjaga alam, kelestarian alam dan seterusnya. Ini kira-kira Mbak Tri sendiri melihat UMKM di Indonesia ini seperti apa sih Mbak Tri saat ini? Iya, UMKM Indonesia apalagi lagi seperti ini itu garda terdepan ekonomi ya. Banyak perusahaan korporasi yang kolaps, toko-toko swalayan cukup besar, tapi mereka juga tumbang oleh kondisi gitu ya. Nah, mall pada tutup, kemudian tapi warung angkringan masih gigih buka. Dengan segala resiko yang mereka hadapi dan juga resiko ekonomi kalau mereka tidak berdagang, mereka juga tidak bisa bertahan. Nah, jadi kami sendiri EcoVivo adalah sebuah UMKM juga, jadi kami menghadapi itu semua. Tapi itu sebetulnya itu adalah tantangan. Kita tahu krisis moneter tahun 1998 itu semuanya banyak yang kolaps tumbang, tapi mereka juga ada mereka yang tumbuh di dalam kamelut. Dan tetap bisa survive ya Mbak ya. Ada yang tumbuh. Nah, kami sendiri juga dulu pasar kami Jogja pasar offline
itu bagus. Nah, jadi sekarang pasar offline itu sekarat kalau dibilang. Jadi mati segan, hidup juga enggan gitu ya. Jadi kami juga harus berjuang tetap memenuhi kewajiban kepada karyawan kami gitu ya. Sedapat mungkin untuk mereka tetap tidak kami rumahkan gitu. Terus jadi kami harus di era pandemi ini untuk pemasaran digital kami lebih menekankan di situ. Dan ya alhamdulillah di saat seperti ini produk kami minggu lalu bisa menembus pasar ekspor Singapura, bisnis ya, internasional sebagai corporate gift. Ya, jadi mudah-mudahan dengan itu bisa menginspirasi teman-teman pejuang ekonomi UMKM yang berjuta banyaknya, kemudian tantangan ke depan juga lapangan pekerjaan untuk korporasi juga tidak seperti dulu. Jadi kita harus lebih banyak tumbuh entrepreneurship untuk anak-anak muda. Ya, itu juga harus mendapat tempat untuk tumbuh. Tempat untuk tumbuh, untuk berkolaborasi. Kami bersukacita bahwa mereka bisa survive di tengah pandemi, badai disrupsi dan pandemi ini. Kira-kira Mbak Tri 10-15 tahun ke depan harapannya seperti apa Mbak Tri? Saya berharap bahwa akan lebih banyak tumbuh entrepreneurship. Karena negara yang hanya mengandalkan sumber daya alam itu tidak akan berkelanjutan secara ekonomi. Jadi mereka yang mengandalkan sumber daya manusia, yang mengolah apa yang ada di sekitar kita, itulah yang akan berkelanjutan. Dan spirit entrepreneurship itu yang harus lebih banyak. Karena angkatan kerja kita yang piramidal terbalik itu butuh ruang bergerak, ruang untuk tumbuh untuk para orang muda, pejuang muda, ya untuk menumbuhkan diri dan untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur, survive dan membangun kemandirian kedaulatan ekonomi di negeri ini. Baiklah, terima kasih luar biasa Mbak Tri. Mungkin sebelum kita menutup obrolan kita kali ini, Mbak Tri, saya penasaran dibanderol berapa Mbak ini untuk satu toplesnya? Oh, ini silakan dilihat di website. Saya bocorkan price-listnya harganya 50.000. Baiklah. Untuk 25 gram. Untuk 25 gram cukup 50.000 saja dan kita bisa merasakan experience luar biasa dengan mengonsumsi EcoVivo. Tidak sekedar minum teh saja, tapi juga banyak experience yang bisa kita dapatkan Mbak Tri ya. Terakhir Mbak Tri, mungkin untuk para pejuang entrepreneur, para pejuang muda yang sedang berusaha atau mungkin mencoba survive di tengah kondisi pandemi saat ini, ada yang mau disampaikan Mbak Tri? Jadi kita tidak mungkin stagnan. Jadi tidak mungkin berjalan di tempat dalam kondisi seperti ini. Kalau memang kondisi banyak keterbatasan, banyak penutupan toko, banyak pembatasan karena terkait kondisi pandemi ini PSBB. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita harus adaptif. Adaptif terhadap situasi. Kalau pasar kita offline tidak tumbuh, kita harus bergerak ke pasar yang sedang bertumbuh. Memang tidak mudah, tapi kita harus mencoba. Kita harus belajar dan
toh hidup ini adalah pelajaran yang terus menerus buat kita semua. Ya, oke, luar biasa sekali Mbak Tri. Ini dari obrolan tech ya, saya bisa mendapatkan banyak sekali pelajaran hidup ternyata ya. Terima kasih luar biasa Mbak Tri. Karena saya juga setuju, memang kondisi pandemi ini bukan halangan untuk terus berinovasi Mbak Tri ya, tapi ini adalah kesempatan kita bisa terus berkolaborasi dan juga bersinergi untuk tetap bisa menciptakan kreasi-kreasi yang baru. Mbak Tri, terima kasih untuk obrolannya pada kesempatan kali ini, luar biasa sekali. Dan juga saya berharap semoga semakin banyak para pejuang entrepreneur, para pejuang muda yang bisa survive dan terus berinovasi dengan apa yang mereka miliki di sekitar mereka. Terima kasih Mbak Tri. Dan juga terima kasih pastinya untuk teman-teman yang sudah bersama kami di obrolan kali ini. Untuk Anda juga jangan lupa yang mungkin pengen nonton obrolan kita kali ini, bincang-bincang seputar teh bersama dengan Mbak Tri, Anda bisa langsung nonton, menyaksikan dan juga langsung klik saja di YouTube dan juga Instagram di Forbil Foodcast, atau Anda bisa mengenal kami lebih dekat di www.forbil.id. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga imunitas, dan manjakan tubuh Anda dengan secangkir teh dari Ekovivo. Terima kasih, sampai jumpa.